kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan mengantarkan kami jemaat yang Kau kasih ini untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu pada acara kebaktian minggu pada shift yang pertama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu membukakan hati dan pikiran kami. Tuhanlah hadir dan Tuhan memberikan kepada kami yang Kau kasih ini kesehatan dan panjang umur, agar kami tetap bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan dalam minggu kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 6. Begini firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yang semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara bergemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di rumahnya. Ia mengangkat aku di atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara dikasih, satu musuh terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit. Ungkapan ini sering kita dengar. Ini salah satunya hendak menunjukkan bahwa satu orang musuh sudah cukup membuat kita menderita. Apalagi musuh kita itu lebih tinggi jabatannya dari kita, memiliki kedudukan yang kita anggap lebih tinggi dari kita. Maka hal itu bisa membuat banyak yang memusuhi kita, karena dia lebih memiliki kedudukan yang tinggi. Bisa dia mengarahkan teman saudaranya untuk membenci kita dan menambah penderitaan kita. Saudara kekasih, ketika Saul melayani tidak seperti Tuhan inginkan, maka Tuhan mempersiapkan penggantinya. Tuhan menyuruh Samuel untuk berangkat ke rumah Isai dan memilih
semua anak-anak Isai. Tetapi yang berada di rumah itu, Samuel tidak berkenan. Dan Samuel bertanya, masih adakah anakmu? Isai menjawab, masih ada. Tetapi dia sedang menggembalakan domba-domba. Ai parmahan do ibadah. Dia sekarang menggembalakan domba-domba, marmahan biru-biru. Lalu Samuel menyuruh supaya anaknya itu Daud datang. Daud lah dipilih. Daud waktu itu masih muda. Daud waktu itu masih remaja. Tetapi dia bisa mengalahkan serigala untuk melindungi domba-domba. Tetapi dia bisa mengalahkan singa. Dan itulah Daud dalam kehidupannya. Itulah Daud dalam kehidupannya sebagai gembala. Dialah dipilih oleh Tuhan. Maka dia diurapi sejak saat itu roh Tuhan yang sudah diurapkan kepadanya efektif untuk memandang dalam kehidupannya seperti Tuhan inginkan. Daud mengatakan dalam nas kita, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Daud sungguh merasakan bahwa Tuhan itu dekat dengan dirinya dan tidak pernah meninggalkannya. Allah selalu menjawab doa-doa dan permohonannya. Daud mengalahkan Goliat dan bangsa Israel menang. Perempuan-perempuan Israel bernyanyi mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, berlosa-losa. Itulah terang Tuhan. Bahwa terang Tuhan tidak membiarkan seseorang menjadi malu. Bahwa terang Tuhan tidak membiarkan seseorang menjadi pecundang. Itulah yang dibicarakan oleh Daud. Penyertaan Tuhan itulah yang Daud ucapkan. Katanya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku dan benteng hidupku. Kepada siapakah aku takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Dia mengangkat Tuhan sebagai tempat persembunyiannya setiap hari dalam menghadapi lawan dan dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerang Daud sendiri. Semua orang menjauh daripadanya sebab tidak dapat
pekerjaan kita. Demikianlah Daud menjadikan Tuhan sebagai terang jalan hidupnya. Terang Tuhan bersinar menjauhkannya dari kegelapan. Terang Tuhan bersinar menjauhkannya dari musuh-musuhnya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan keselamatanku. Bagi Daud, Tuhan itu lebih dari perisai. Tuhan adalah penyelamat dari Daud yang melindungi dan menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Tuhan adalah benteng pertahananku. Tuhan adalah benteng pertahanan bagi orang percaya. Tuhan adalah benteng pertahanan bagi kita orang Kristen. Pengakuan Daud menjadikan Tuhan terang, menjadikan Tuhan keselamatan, dan menjadikan Tuhan benteng pertahanan meneguhkan kita semua. Walaupun ada tantangan yang menimpa kita, walaupun ada godaan yang menimpa kita, walaupun ada pergumulan yang berat menimpa kita, mari jadikan Tuhan sebagai terang dulu. Mari jadikan Tuhan sebagai keselamatanmu. Mari jadikan Tuhan sebagai benteng hidupmu. Saudara kekasih, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Makuli dewata, marsuara dewata, dan hari ini mari kita merespon suara di dewata. Kerinduanku adalah bersemayam di rumah Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku." Bolo bahasa Batak itu, "Sada donau kupalidosen Jehovah, saya dahului, naiknya nau di bagas, naiknya nau di bagas joro di Jehovah saling memodua, naiknya nau di bagas joro di Jehovah saling nau memodua, tumacai tabudu, nas tupukol, tidak saling nau di bagasan joro di Jehovah saling nau memodua." Ima responsita, ima alusta, ima jawabta, tu debata, duma suara, debata, duma katai, debata, karena dari sanalah perlindunganku, pertano batuanku, di sombau, macam pasu-pasu, sian, debata. Baik Allah menjadi benteng pertahanan. Kalau datang musuh, mereka datang ke baik Allah untuk meminta perlindungan dari Allah. Kalau mereka menderita dan menjadi kelaparan, juga hasil pekerjaan mereka tidak berhasil. Mereka datang ke baik Allah. Kalau mereka sakit, mereka datang ke baik Allah. Monoro aka asak ni
Jawa Baruhan nasihat ibadah Jawai marsasahala, marsasahuria, marsasa keluarga. Jalan itu Nabi Naimon ni Raja Salomo ditanyangna. Didok Raja Salomo Somonon ditanyangna. Alini wabara Nabi Badua Kicak Molorodo akan apa semua tugas Solomon mangiro pangurupio mangiro hakadugo misahi mangiro dada inaniuda marpanani marpinegema ho di Badua Kicak jalan pasu-pasu napo somon jalan pasu-pasu napo somon. Inilah doa Raja Salomo supaya kita rajin ke gereja, supaya kita rajin bersekutu dengan Tuhan, supaya kita rajin mengikuti kebaktian orang Kristen. Bagas joro na di Yerusalem do na dimaksud ni Tuhan. Alay bagas joro na di Yerusalem ini secara fisik nuai lunga tagoto dan adobe tidak ada lagi. Tetapi masih ada baik Allah yang kita kenal melalui iman kita kepada Yesus Kristus, melalui kepercayaan kita di dalam nama Yesus Kristus yang kita imani, ialah Huria Marsasada, Huria Marsasada, Jongjong, Dakola di Israel, alai tinggal inganan, tinggal tempat orang percaya jemaat itu bersatu untuk mendirikan baik Allah yang kita imani, bagas pernianan di dewata bagi Daud, baik Allah lah yang menjadi rumah perlindungan paling aman. Di baik Allah Daud merasa aman, tenang, dan merasa terlindungi dari musuh. Dan sudah contoh boy membangun bagaimana. Tidak semua orang bisa diizinkan Tuhan untuk membangun baik Allah. Sabar. Rodo si Daud meminta supaya dia mendirikan baik Allah. Lalu yang jokon banget cowok di debata. Ayah dulu debata itu sudah. Lakon aja jokon banget cowok. Ayah ikut anak kamu. Berarti bukan semua diizinkan Tuhan untuk membangun baik Allah. Hidup si Daud asal banyak pada jokon bagi tetapi Allah mengatakan bukan, tetapi keturunanmu, anakmu, anak itu naik membangun bagi dan apalagi anak-anak kami Raja Salomo idol-idol di bawah. Ayo mengerdosa sudah. Ibana cinta melihat istri Huria. Solo hanya mamere si Batseba. Akhirnya dia berpikir di jolo madi basi Huria berkorak. Asam
si Uria. Alero masih nakal memberikan nasihat kepada Raja Daud. Raja Daud datang memang kepada Tuhan mengampuni dosa-dosa yang dia perbuat. Allah mengampuni Daud, tetapi dia tidak boleh lagi membangun bait Allah. Coro, bagat coro ni debat. Akan napililit do pajang sokoni, akan natinodo pajang sokoni. Alami Allah berkenan untuk membangun bait sucinya. Gabingan perjumpaan lain. Tahap nanti matu di bata. Adung bagas joro. Ingana persebau di bata. Adung bagas joro ingana pamucio di bata. Adung ingana pasahan pangidua di bata. Adung ingana pertanian di bata. Adung ingana pasahan pilihan di bata. Ido bagas joro. Dialah benteng pertahanan kita dan perlindungan kita setiap hari. Orang dunia berkata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Melalui pengalaman yang kita lalui, membuat kita semakin kuat dalam iman dan membawa hikmat kepada kita. Maka kita tidak perlu lagi ragu, maka kita tidak perlu lagi khawatir, maka kita tidak perlu lagi takut dalam hidup kita, karena Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah keselamatan dan terang kita. Keselamatan dan terang kita adalah Yesus Kristus, anak Allah yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara dikasih, dalam ayat yang dikatakan dalam nas kita, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Allah. Ketika dia sudah beribadah kepada Tuhan, maka dia percaya diri. Dia adalah dalam kekuatan penuh karena dia sudah dicas. Dia tidak takut. Tetapi Daud, dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang percaya diri dan tegak. Lalu dia mengatakan, dia mempersembahkan, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi, bermazmur bagi Allah, bagi Tuhan. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah melindungi kita. Karena Tuhan sudah memberikan segala berkat-Nya kepada kita. Karena Tuhan sudah menjaga kita. Dan Tuhan sudah melindungi kita dari musuh-musuh kita. Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada
kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah, Tuhan pasti berada di tempat kita. Tuhan pasti berada bersama kita. Amin.